Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah manajemen investasi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan organisasi bursa efek dan mekanisme go public. Dalam struktur pasar modal Indonesia, pucuk pimpinan dalam struktur pasar modal ini adalah pertanggungjawaban utamanya kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Di bawahnya ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, di bawah OJK ini ada 3 lembaga, yaitu Bursa Efek Indonesia, terus Lembaga Clearing dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Nah, selanjutnya itu ada yang berhubungan dengan bursa efek, yaitu perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, dan juga pemodal atau investor yang ada dalam struktur pasar modal Indonesia. Kalau kita detilkan, maka masing-masing komponen yang ada dalam struktur pasar modal Indonesia ini adalah yang pertama Kementerian Keuangan. Dia membawai terhadap semua aspek yang berhubungan dengan pasar modal Indonesia. Nah, yang kedua adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana OJK ini bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari di pasar modal. Nah, yang ketiga adalah Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Nah, ini merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK ini dahulu namanya adalah Bapepam LK. Nah, selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Dan yang keempat yaitu lembaga clearing dan penjaminan. Ini bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Berikutnya yang kelima adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, di mana lembaga ini bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Nah, yang keenam berikutnya adalah perusahaan efek, di mana perusahaan efek ini merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi. Dan yang ketujuh, ini ada lembaga penunjang pasar modal. Nah, lembaga penunjang pasar modal ini terdiri dari Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Nah, untuk Biro Administrasi Efek ini merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Lembaga penunjang pasar modal berikutnya adalah Bank Kustodian, merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk di dalamnya adalah menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain,
menyelesaikan transaksi efek mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dan yang ketiga, sebagai lembaga penunjang pasar modal ini adalah wali amanat. Ini merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Tugasnya antara lain adalah menghadiri rapat umum pemegang obligasi dan mewakili kepentingan pemegang obligasi dalam hubungan dengan emiten. Selanjutnya yang ke-8 adalah profesi penunjang, di mana profesi penunjang dalam pasar modal ini ada akuntan, ada konsultan hukum, ada penilai, dan juga ada notaris. Nah, akuntan ini merupakan akuntan publik, di mana akuntan publik ini merupakan pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik, itu jika diperlukan. Sedangkan konsultan hukum ini bertugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum, atau kita sebut sebagai legal audit. Selain itu juga memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion terhadap emiten dan perusahaan publik. Profesi penunjang berikutnya yang ada di pasar modal itu adalah penilai, di mana penilai ini merupakan pihak yang melakukan penilaian terhadap aset tetap perusahaan, kemudian menerbitkan dan menandatangani laporan penilai, yaitu pendapat atas nilai wajar aset yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. Dan yang keempat yaitu notaris sebagai profesi penunjang dalam pasar modal. Nah, notaris ini adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta anggaran dasar dan akta perubahan anggaran dasar, termasuk pembuatan perjanjian emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi efek, dan perjanjian agen penjual, menyiapkan kontrak investasi kolektif, reksadana, serta perubahannya, serta membuat berita acara yang dituangkan dalam rapat umum pemegang saham. Unsur terakhir dalam struktur pasar modal Indonesia yaitu pemodal atau disebut juga sebagai investor. Ini merupakan orang perorangan atau lembaga baik domestik ataupun non-domestik yang melakukan suatu bentuk penanaman modal atau investasi baik dalam jangka waktu pendek atau jangka panjang. Bursa Efek Indonesia sebagai tempat yang merupakan fasilitas untuk terjadinya transaksi berbagai finansial aset atau sering disebut efek ini memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh direktur utama, di mana direktur utama ini memiliki sekretaris perusahaan, memiliki divisi hukum, memiliki divisi pengelolaan strategi perusahaan dan anak usaha, serta satuan pemeriksaan internal. Nah, direktur utama ini membawahi Direktorat Pengembangan, Direktorat Penilaian Perusahaan, Direktorat Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Direktorat Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan, Direktorat Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, serta Direktorat Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini dihadirkan sebagai tempat yang memberikan manfaat untuk lembaga dan anggotanya seperti perusahaan, pemerintah, dan investor baik perorangan maupun badan
berupa kemudahan untuk melakukan investasi dan menghimpun dana. Selanjutnya, setelah kita mengetahui struktur organisasi dalam pasar modal Indonesia, maka bahasan kita adalah berkenaan dengan prosedur perusahaan untuk go public, di mana keuntungan yang diperoleh ketika perusahaan melakukan go public yaitu yang pertama adalah akses terhadap pendanaan di pasar saham. Yang kedua, tambahan kepercayaan untuk akses pinjaman. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap profesionalisme. Yang keempat, meningkatkan image perusahaan. Yang kelima, likuiditas dan kemungkinan divestasi bagi pemegang saham pendiri yang lebih menguntungkan. Yang keenam, menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan. Yang ketujuh, peningkatan nilai perusahaan atau company value. Yang kedelapan, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Serta yang kesembilan adalah insentif pajak. Ini adalah keuntungan bagi perusahaan yang telah melakukan go public, yaitu dengan melakukan penawaran umum atau IPO, sehingga dapat dinyatakan sebagai perusahaan yang go public. Ada beberapa konsekuensi dari perusahaan yang telah melakukan go public ini, yaitu yang pertama adalah berbagi kepemilikan. Kenapa bisa dinyatakan demikian? Karena dengan masuknya investor publik, maka pemegang saham pendiri ini tidak lagi memiliki perusahaan dengan kepemilikan 100% dan harus berbagi suara dalam rapat umum pemegang saham. Namun demikian, pemegang saham pendiri tidak perlu khawatir kehilangan pengendalian atas perusahaan. Pemegang saham pendiri ini tetap dapat mempertahankan statusnya sebagai pemegang saham pengendali sepanjang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dari seluruh saham yang di-store penuh atau memiliki kemampuan untuk menentukan pengelolaan atau kebijaksanaan perusahaan terbuka. Nah, konsekuensi lainnya dari perusahaan yang go public ini adalah kewajiban untuk mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Kenapa? Karena Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia ini memiliki aturan-aturan yang telah diterapkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa. Aturan tersebut antara lain terkait dengan transparansi atau keterbukaan informasi untuk memastikan bahwa seluruh pemegang saham dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam membuat keputusan investasinya. Ketentuan lain yang perlu dipenuhi adalah diperlukannya pembentukan organ-organ perusahaan yang masing-masing memiliki fungsi untuk dapat menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, hal demikian ini dimaksudkan untuk membantu perusahaan untuk dapat berkembang dengan cara yang baik, kompetitif, profesional, dan tentunya berkelanjutan. Selain itu, konsekuensi lain dari perusahaan ini telah go public yaitu yang pertama adalah keharusan untuk keterbukaan, yang kedua patuh dan taat pada peraturan dalam pasar modal, yang ketiga adalah gaya manajemen yang formal, yang keempat kewajiban dalam membayar dividen, yang kelima senantiasa meningkatkan pertumbuhan perusahaan agar investor ini tertarik terhadap perusahaan tersebut sebagai pilihan investasi. Nah, apa saja yang perlu dilakukan sebagai persiapan awal
untuk perusahaan dapat go public, yaitu yang pertama adalah pembentukan tim IPO internal, yang kedua melakukan pertimbangan awal untuk kajian, di mana hal ini sebagai bentuk persiapan awal go public, dan yang ketiga penunjukan profesional eksternal, yang keempat melakukan RUPS dan perubahan anggaran dasar, dan yang kelima adalah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Terkait dengan pembentukan tim IPO internal ini, di mana dalam proses go public membutuhkan proses yang meliputi beberapa aspek, sehingga pembentukan tim IPO yang kuat tentunya merupakan hal yang cukup penting. Nah, tim internal ini sebaiknya terdiri dari orang-orang yang menguasai terhadap aspek keuangan dan aspek legal. Tim ini yang akan bekerja sama dengan para profesional yang ditunjuk perusahaan untuk membantu dalam proses IPO, khususnya dalam mempersiapkan dokumen prospektus yang dibutuhkan dalam proses IPO tersebut. Sedangkan dalam pertimbangan awal, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai pertimbangan untuk melakukan go public. Yang pertama adalah kita harus mempertimbangkan berapa kisaran dana yang dibutuhkan perusahaan dari aktivitas IPO tersebut. Hal ini perlu disinergikan dengan rencana bisnis perusahaan. Yang kedua, berapa persentase kepemilikan publik maksimal yang diinginkan oleh para pemegang saham pendiri. Pada kenyataan perusahaan atau kebanyakan perusahaan ini, pemegang saham pendiri menginginkan untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali perusahaan. Sedangkan di sisi lain, semakin besar persentase kepemilikan publik, saham perusahaan tentunya akan cenderung lebih aktif di perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sehingga risiko likuiditas bagi investor ini akan lebih rendah. Pertimbangan awal lainnya yaitu untuk suatu grup perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan dan terdiri dari beberapa lini bisnis, hal yang lain yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah perusahaan ini yang akan ditawarkan sahamnya ke publik, apakah induknya atau anak perusahaan yang lainnya, dan apakah perlu ada spin-off, merger, akuisisi, atau divestasi aset sebelum melakukan penawaran umum atau melakukan aktivitas IPO. Kenapa hal ini perlu dijadikan pertimbangan? Karena semakin besar nilai perusahaan yang sahamnya dijual kepada publik, pada umumnya akan relatif lebih menarik dalam minat investor. Pertimbangan berikutnya yaitu apakah terdapat ketentuan perizinan dalam peraturan, perjanjian, atau hal-hal lainnya yang perlu ditindaklanjuti atau dilakukan amandemen sebelum dilaksanakannya IPO. Selain itu, pertimbangan awal lainnya adalah apakah terdapat permasalahan signifikan, misalnya permasalahan hukum yang dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan dan diperkirakan dapat mengganggu terhadap proses IPO. Dan yang terakhir yaitu dalam pertimbangan awal ini apakah perusahaan perlu melakukan perubahan atas susunan direksi dan atau komisaris perusahaan. Itu beberapa pertimbangan awal yang perlu dilakukan dalam persiapan awal perusahaan melakukan go public. Sedangkan dalam penunjukan profesional eksternal, ini kita ketahui bahwa profesional eksternal ini untuk membantu perusahaan dalam proses IPO, sehingga perusahaan perlu melakukan seleksi atas beberapa pihak,
Siapa saja mereka? Yaitu yang pertama adalah penjamin emisi efek atau underwriter yang akan membantu menawarkan saham perusahaan kepada investor. Yang kedua adalah akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah konsultan hukum yang akan melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum. Yang keempat, notaris yang akan membantu dalam melakukan perubahan-perubahan anggaran dasar, membuat akte-akte dan perjanjian-perjanjian lainnya. Dan yang kelima adalah penilai atau appraisal. Ini apabila perusahaan memiliki aset tetap berupa tanah atau bangunan yang perlu dinilai oleh appraisal independen. Selain itu, untuk pihak eksternal yang dibutuhkan adalah Biro Administrasi Efek yang akan membantu melakukan administrasi kepemilikan saham perusahaan. Nah, dalam seleksi yang dilakukan perusahaan ini, sebaiknya mempertimbangkan rekam jejak dan reputasi para profesional tersebut dalam membantu proses IPO pada perusahaan lainnya, serta besarnya biaya yang diajukan oleh masing-masing profesional. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa profesional yang ditunjuk ini adalah profesi penunjang pasar modal yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sehingga kalau tidak terdaftar di OJK, maka mereka tidak dipertimbangkan untuk dipilih dan diberikan penunjukan sebagai profesional eksternal yang akan membantu perusahaan dalam proses IPO. Nah, berikutnya adalah berkenaan dengan pelaksanaan RUPS dan perubahan anggaran dasar, karena dalam tahap persiapan ini perusahaan perlu mengadakan RUPS untuk memperoleh persetujuan go public dari seluruh pemegang saham dan penetapan berapa jumlah saham yang akan ditawarkan ke publik. Nah, perusahaan ini juga perlu melakukan perubahan anggaran dasar dari PT tertutup menjadi PT terbuka atau TBK. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk membentuk sekretaris perusahaan, audit internal, dan komite audit ini jika belum ada sebelumnya. Maka perlu untuk dibentuk sebagai penunjang terhadap kegiatan untuk melakukan go public tersebut. Kegiatan berikutnya adalah dalam mempersiapkan dokumen. Karena untuk kegiatan go public ini dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, perusahaan terlebih dahulu harus menyampaikan pernyataan pendaftaran ke OJK dan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dengan mempersiapkan antara lain beberapa dokumen, yaitu yang pertama adalah profil perusahaan mengenai informasi tentang rencana IPO, underwriter, dan profesi penunjang. Yang kedua adalah pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum. Yang berikutnya adalah laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Dan berikutnya adalah laporan penilai atau appraisal. Ini jika dibutuhkan. Selanjutnya, dokumen yang dibutuhkan adalah anggaran dasar perusahaan terbuka yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. Dan berikutnya adalah prospektus yang berisikan antara lain informasi yang terdapat pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu yang tadi yang berkenaan dengan profil perusahaan,
pendapat atas laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan hukum, laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, laporan appraisal, dan anggaran dasar perusahaan yang telah berubah menjadi PT terbuka. Yang terakhir adalah proyeksi keuangan. Ini adalah beberapa dokumen yang harus dipersiapkan dalam kegiatan untuk melakukan go public. Ini adalah gambaran dalam proses penawaran umum saham ke publik dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Di mana dalam kegiatan ini yang pertama adalah melakukan persiapan awal dan persiapan dokumen. Dan yang kedua adalah penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan, pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran saham yang dilakukan tersebut. Dan selanjutnya adalah perjanjian pendahuluan mengenai pencatatan saham yang diberikan di Bursa Efek Indonesia. Nah, tahapan yang berikutnya adalah penyampaian percataan pendaftaran ke OJK. Tahapan berikutnya adalah izin berkenaan dengan publikasi prospektus ringkasan yang diberikan kepada OJK. Tahapan berikutnya yang keenam adalah pengumuman prospektus ringkasan di surat kabar penawaran awal di publik yang diekspos. Nah, tahapan berikutnya adalah penyampaian informasi dan harga keterbukaan lain yang dilakukan ke OJK. Dan yang kedelapan adalah pernyataan efektif yang diberikan oleh OJK. Nah, tahapan berikutnya yang ke-9 adalah pengumuman perbaikan atau tambahan prospektus, dan ini juga diminta untuk menyediakan prospektus sesuai dengan adanya perubahan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah penyampaian permohonan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Yang berikutnya adalah penawaran umum saham kepada publik. Dan yang berikutnya adalah persetujuan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir adalah pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Itu adalah prosedur perusahaan yang akan melakukan go public. Nah, ini ada beberapa persyaratan untuk menjadi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, di mana bisa memilih pada papan utama atau papan pengembangan. Nah, persyaratannya ini badan hukum harus berbentuk PT yang memiliki komisaris independen minimal 30% dari jajaran Dewan Komisaris, direktur independen minimal 1 orang dari jajaran anggota direksi, komite audit, unit audit internal, dan sekretaris perusahaan. Nah, sedangkan persyaratan lainnya itu kalau mau masuk di papan utama, operasional pada core bisnisnya yang sama kurang lebih 36 bulan. Sedangkan kalau pada papan pengembangan ini operasional pada core bisnisnya ini bisa sekitar 12 bulan lebih. Nah, sedangkan persyaratan lainnya adalah membukukan laba usaha pada 1 tahun buku terakhir untuk dapat tercatat di papan utama, sedangkan dalam pencatatan untuk papan pengembangan ini tidak harus membukukan laba, namun jika belum membukukan keuntungan berdasarkan proyeksi keuntungan pada akhir tahun kedua telah memperoleh laba. Ini khusus untuk sektor tertentu pada akhir tahun ke-6 itu dapat dilakukan. Nah, persyaratan lainnya adalah untuk papan tercatat dalam papan utama ini laporan keuangan audit ini
harus minimal 3 sampai lebih dari 3 tahun, sedangkan kalau akan tercatat dalam papan pengembangan ini cukup 12 bulan. Nah, untuk tercatat lagi dalam papan utama, opini laporan keuangan ini harus wajar tanpa pengecualian untuk 2 tahun terakhir. Sedangkan untuk tercatat dalam papan pengembangan, ini opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, tanpa ada batasan waktunya. Nah, untuk aset berwujud bersihnya ini harus sekitar 100 miliar lebih bila mana ingin tercatat di papan utama, tapi kalau hanya ingin tercatat dalam papan pengembangan cukup dengan aset berwujud bersihnya sebesar 5 miliar. Sedangkan untuk jumlah saham yang dimiliki bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama itu minimal 300 juta saham untuk dapat tercatat di papan utama. Tapi kalau di papan pengembangan itu cukup 150 juta saham. Dan yang terakhir sebagai persyaratan ini adalah jumlah pemegang saham itu harus lebih dari 1.000 pihak bila ingin tercatat dalam papan utama. Tapi kalau dalam papan pengembangan itu jumlah pemegang saham harus lebih dari 500 pihak atau separuh dari persyaratan yang ditetapkan dalam papan utama. Untuk dapat sukses dalam pelaksanaan AIPO ini, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah informasi yang menarik tentang perusahaan, yang kedua strategi pemasaran yang efektif, yang ketiga struktur penawaran umum saham, dan yang keempat adalah pemilihan waktu yang tepat untuk melakukan go public. Ini merupakan 4 kunci agar sukses dalam pelaksanaan AIPO. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana melakukan mekanisme perdagangan efek? Maka dalam bursa efek ini ada penjual dan pembeli, namun pembeli ini harus melalui broker atau pialang untuk membeli saham atau efek. Dan pastinya mereka terorganisir di Bursa Efek Indonesia, serta tidak menggunakan penyerahan dokumen fisik, namun disimpan dalam KSI untuk mengurangi kerusakan atau kehilangan saham atau efek. Ini mekanisme perdagangan efek yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Terus bagaimana proses transaksi efeknya? Yaitu diawali dengan order pada saham tertentu dengan harga tertentu, dan selanjutnya dilakukan pesanan bila lewat tertulis maupun lisan, kemudian disampaikan ke petugas di perusahaan efek. Ini adalah proses transaksi efek yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir adalah pertanyaannya bagaimana penyelesaian transaksinya. Nah, untuk penyelesaian transaksi ini antara perusahaan efek atau pialang dengan investor ini dilakukan karena investor hanya berurusan dengan perusahaan efek saja. Jadinya penyelesaian itu dilakukan antar perusahaan efek. Dan perusahaan efek ini harus melibatkan lembaga pasar modal yang lain, yaitu lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, ketika melibatkan dua lembaga tersebut, maka proses transaksi dapat dinyatakan selesai. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.